Pernah nggak sih kepikiran kenapa ada orang yang gajinya gede tapi selalu bokek di akhir bulan? Sementara ada orang yang gajinya biasa aja tapi hidupnya tenang dan bahkan bisa investasi? Nah, kalau kamu penasaran, ini saatnya kita ngobrolin buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Buku ini bukan sekadar soal angka dan strategi investasi, tapi lebih dalam dari itu. Tentang gimana pola pikir kita terhadap uang bisa bikin kita kaya atau justru nyungsep. Segmen 1. Uang bukan soal pintar atau bodoh, tapi soal perilaku. Kebanyakan orang berpikir kalau makin pintar seseorang, makin sukses dia dalam mengelola uang. Tapi faktanya, banyak orang jenius yang tetap bangkrut. Housel menjelaskan bahwa cara kita mengelola uang lebih dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, dan kebiasaan kita, bukan semata-mata kepintaran. Contohnya ada orang yang paham banget tentang investasi, tapi tetap nggak bisa kaya karena dia nggak bisa nahan diri buat nggak belanja hal-hal nggak penting. Sebaliknya, ada orang yang mungkin nggak ngerti saham atau ekonomi, tapi disiplin dalam menabung dan investasi jangka panjang. Siapa yang lebih kaya di akhir cerita? Yup, yang punya kebiasaan baik. Segmen 2, ilusi gaya hidup versus kebebasan finansial. Housel juga membahas jebakan gaya hidup yang sering bikin kita kehabisan uang tanpa sadar. Kebanyakan orang berpikir kalau makin tinggi penghasilan, makin tinggi juga gaya hidupnya. Hasilnya, mereka terus-terusan ngejar barang mewah, gadget terbaru, mobil sport, tapi lupa sama satu hal penting, kebebasan finansial. Coba deh tanya ke diri sendiri, kamu kerja keras buat beli barang atau buat bisa bebas memilih hidup yang kamu mau? Banyak orang terjebak dalam lingkaran kerja keras beli barang hutang kerja lagi, padahal kalau mereka lebih sadar soal psikologi uang, mereka bisa lebih tenang dan bebas. Segmen 3, kesabaran. Itu kunci, bukan keberuntungan. Ada satu konsep menarik di buku ini. Kekayaan itu bukan tentang seberapa besar kamu bisa dapat dalam waktu singkat, tapi seberapa lama kamu bisa mempertahankannya. Ini yang membedakan orang kaya beneran dengan orang yang cuman sekadar pernah punya banyak uang. Housel memberi contoh Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia. Kekayaannya bukan berasal dari strategi saham yang rumit, tapi dari sesuatu yang lebih sederhana. Dia mulai investasi sejak umur 10 tahun dan nggak pernah berhenti. Efek dari investasi jangka panjang ini, alias compounding, adalah alasan kenapa dia bisa jadi miliarder. Jadi kalau kamu mau kaya, bukan soal nyari investasi paling canggih, tapi lebih ke soal disiplin dan kesabaran. Segmen 4, risiko dan keberuntungan, dua hal yang sering disalahpahami, ini bagian yang banyak banget orang salah paham. Seringkali kita lihat orang sukses dan langsung berpikir, wah dia pasti pinter banget, atau wah dia pasti hoki. Tapi Housel mengingatkan bahwa dalam setiap kesuksesan, ada kombinasi antara keberuntungan dan risiko. Contoh nyata, Bill Gates. Memang dia jenius dan pekerja keras, tapi kalau dia nggak masuk ke sekolah yang kebetulan punya komputer langka di zamannya, mungkin ceritanya akan berbeda. Artinya, sukses itu bukan sekadar kerja keras, tapi juga faktor keberuntungan yang nggak bisa kita kontrol. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengontrol risiko. Jangan taruh semua uang di satu tempat, jangan ikutan investasi yang enggak kita pahami, dan selalu siap dengan skenario terburuk. Jadi, dari buku ini kita belajar kalau kaya itu bukan soal seberapa besar gaji kita, tapi soal gimana cara kita mengelola uang, memahami risiko, dan punya mindset yang benar. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak soal keuangan, investasi, dan mindset sukses, jangan lupa like dan subscribe. Kita bakal bahas lebih dalam di video-video selanjutnya.